kabarnya hari ini? Baik Tante. Baik, Tante juga baik, Tante Baik. Gaby. Tante Pris juga baik, kita semua ada karena kasih Tuhan buat hidup kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama, kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah, kami akan memulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, Engkau hadir, Engkau menguasai hidup kami. Berikan kepada kami sukacita dan semangat untuk kami memuji Tuhan dan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang menguatkan kita, yang menolong kita. Jadi kalau ada iblis menggoda kita, kita tolak di dalam nama siapa? Yesus. Dalam nama Yesus kita tolak iblis, kita berdoa supaya kita bisa melawan si iblis. Amin. Kita nyanyikan lagu ini ya, dengan semangat. Jangan lupa gerakannya juga. Karena
siapa? Nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menari buat Tuhan, bahkan melompat untuk Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Yesus. Firman-Mu
Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua, memberkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik AO Kids, dimanapun adik-adik berada. Senang sekali Om Irfan bisa berjumpa dengan adik-adik. Walaupun kita masih beribadah secara online, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan ya. Kita siang hari ini mau dengar firman Tuhan yang akan mengubahkan kita menjadi anak-anak yang jauh lebih baik lagi. Puji Tuhan. Nah, Om selalu berdoa buat adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang kekurangan. Orang tua diberkati, itu doa Om buat adik-adik semua ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Om mau bercerita tentang orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya nggak? Nah, Om harap adik-adik mau dengar, adik-adik mau fokus, siapkan Alkitabnya, siapkan gadgetnya, siapkan HP-nya, kita mau buka sama-sama. Di dalam Lukas 10, ayat yang ke-30 sampai ke-33, Om akan bacakan. Di sana perikop panjangnya ada dalam Lukas 10 ayatnya 25 sampai ke-37, tapi Om akan bacakan ayat 30 sampai 33 ya. Nah, adik-adik dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 33. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wah, nah kita akan lihat adik-adik ya, ketiga tokoh yang kita lihat. Yang pertama kita temukan imam. Yang kedua kita temukan orang Lewi. Yang ketiga kita temukan orang Samaria. Dan yang keempat adalah korbannya, adalah orang Yahudi yang sudah dirampok habis-habisan, dipukulin setengah mati. Waduh, udah sekarat kali ya. Nah, kita lihat di sini. Siapa toh imam itu? Siapa? Imam adalah orang yang tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, tahu hukum Taurat. Tetapi waktu imam ini melihat orang Yahudi yang sedang menderita, dirampok, dipukulin, dia cuma lihat dan lewat. Pura-pura nggak tahu, padahal tahu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sering kali dengar firman Tuhan, kamu harus mengasihi ya, kamu harus menolong ya. Tapi ketika kita melihat teman kita mungkin, atau orang tua kita, saudara kita dalam kesusahan, kita melihat tapi kita pura-pura nggak tahu. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Kita nggak mau tahu, kita nggak mau tolong mereka. Itu Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus nggak suka. Kita yang sudah tahu firman, kita harus melakukan firman. Nah, yang kedua adalah orang Lewi. Om, siapa toh Om orang Lewi itu? Nah, adik-adik tahu orang Lewi adalah orang yang melayani di dalam rumah Tuhan. Mereka mempersiapkan apa yang ada di rumah Tuhan. Mereka mempersiapkan ibadah. Mereka membereskan rumah Tuhan agar rumah Tuhan siap dijadikan tempat untuk beribadah.
oleh orang Yahudi. Tapi ternyata orang Lewi ketika melihat orang Yahudi ini sekarat, sama juga dia lewat. Pura-pura nggak lihat. Padahal melihat. Hatinya nggak jatuh belas kasihan. Dia nggak mengasihi orang yang menderita. Adik-adik, mungkin saat ini kita juga ikut melayani Tuhan. Orang tua kita melayani Tuhan. Nah, mungkin kalau adik-adik semakin besar nanti, adik-adik akan melayani Tuhan di gereja sebagai pemain musik, ya kan, singer, leader dan lain sebagainya. Kita yang melayani, kita harus tahu juga melayani sesama kita, menolong sesama kita. Jangan biarkan teman kita sendirian menderita sengsara, kelaparan dan lain sebagainya. Biarlah hati kita ini mudah tergerak dengan belas kasihan, sehingga kita mengasihi orang lain. Nah, sekarang adalah tokoh yang ketiga, Samaria, orang Samaria. Siapa kia? Orang Samaria ini siapa toh? Orang Samaria, adik-adik tahu, orang Samaria sebenarnya mereka bertentangan dengan orang Yahudi. Yang jadi korban itu orang Yahudi. Tapi orang Samaria ini mau menolong orang Yahudi. Wow. Padahal orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Karena apa? Orang Samaria nggak asli orang Yahudi. Mereka menikah campuran. Mereka nggak asli orang Yahudi. Jadi orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria ini. Tapi sekalipun orang Samaria ini dianggap rendah oleh orang Yahudi, ketika dia melihat orang Yahudi itu jatuh sekarat setengah mati, dirampok, dia menghampiri orang Yahudi ini. Dia menggendongnya, menaikkan di atas keledainya, dan dia bawa ke penginapan. Dia rawat baik-baik, dia bersihkan lukanya. Bahkan dia memberikan uang kepada pemilik penginapan. Untuk apa? Kasih obat, kasih makan, apa yang dia perlukan, cukupi. Wow, inilah pelajaran kita hari ini adik-adik. Kita harus hidup dalam kasihnya Tuhan. Adik-adik tahu, hukum kasih adalah hukum kerajaan Allah, hukum kerajaan sorga. Kalau adik-adik mau diakui sebagai anggota kerajaan sorga, adik-adik harus mau hidup saling mengasihi. Apa? 1, 2, 3, saling mengasihi. Nah, dan mengasihi tidak pandang bulu. Bukan maksudnya bulu-bulu ini, bukan ya. Tapi tidak pandang bulu artinya enggak pilih kasih. Oh, dia ganteng, aku mau mengasihi dia. Oh, dia cantik, aku mau mengasihi dia. Enggak, dia enggak mancung, dia pesek, aku enggak mau. Enggak, dia kulitnya hitam. Enggak, dia kulitnya putih. Aku mau sama dia, dia kaya. Aku enggak mau sama dia, dia miskin. Enggak. Kita tidak boleh seperti itu. Kita mengasihi orang, kita menolong orang, kita menghargai orang tanpa pilih kasih. Seperti orang Samaria ini. Sekalipun dia dipandang rendah oleh orang Yahudi, nggak masalah. Itu bukan alasan bagi orang Samaria ini untuk menolong orang Yahudi yang sedang menderita itu. Itulah yang Tuhan Yesus mau dari om dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kita harus saling mengasihi. Mengapa toh om kok kita harus saling mengasihi? Apalagi mengasihi musuh, apalagi mengasihi teman yang sudah pernah menghina aku, apalagi dia pernah ngatain aku, dia pernah nakalin aku, dia pernah jahatin aku. No. Tuhan mau kita mengasihi tanpa pandang bulu. Baik orang tua, baik saudara, baik teman baik, ataupun teman yang tidak baik dalam arti pernah menyakiti kita. Kita tetap harus menolong mereka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus mau kita yang sudah tahu firman, terima kasih Tuhan, kita sudah terima kebaikan Tuhan, kita juga harus mengasihi orang lain. Bukan hanya kita mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Kalau kita sama diri kita sendiri kita sayang, kita mandi bersih-bersih. Atau jangan-jangan ada yang jarang mandi, malas mandi. Jangan ya. Kalau sama diri sendiri harus mandi bersih-bersih, wangi, rambut rapi, pakaian bagus. Begitu juga kita mengasihi orang lain. Kalau ada orang lain yang kesusahan, aku nggak tahan, aku mau tolong dia. Aku mau mengasihi dia. Aku mau memberi buat dia. Itu baru anak Tuhan. Nah, kita melihat bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Kita orang-orang berdosa, tapi Tuhan Yesus datang mengasihi kita semua, menebus dosa kita semua yang mau percaya dan terima kasih kepada Tuhan. Ya kan? Nah, puji Tuhan. Jadi, adik-adik ingat ya, ini menjadi warning. Kalau di TV ada yang itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Nah, lihat ini, apa yang harus kita waspadai? Kalau kita tidak mau mengasihi, berarti kita bukan anggota kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah hukumnya adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita melanggar loh. Berarti kita melawan. Berarti kita sedang memberontak. Adik-adik tahu, kalau kita ada di dalam suatu negara dan kita melawan hukum, kita melanggar hukum, apalagi kita memberontak, kita akan dihukum, kita akan didenda, kita akan dideportasi, diusir dari negara itu. Nah, sekarang adik-adik bayangkan, kalau kita diusir dari surga, kita tidak boleh masuk surga karena kita nggak mau mengasihi. Waduh, serem, ngeri. Kalau surga nggak mau terima, yang terima mana dong? Neraka. Aduh, panas, disiksa, dihukum selama-lamanya. Kita tidak mau itu terjadi dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu, sekalipun kita masih kecil, ayo sama-sama belajar mengasihi. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Oke, mau ya? Deal ya? Deal ya? Nah, kita mau lihat ayat hafalan kita, adik-adik. Buka di dalam Lukas 10, ayatnya yang ke-27. Semua buka, semua catat, semua hafalkan ayat ini. Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Om Irfan akan bacakan buat adik-adik semuanya. Adik-adik simak dengan baik. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang utama dan terutama, nggak bisa dipisahkan. Aku cuma ngasihi Tuhan, tapi nggak mengasihi sesama. Aku hanya mengasihi temanku, tapi nggak mengasihi musuhku. Aku hanya mengasihi diriku sendiri, tapi kalian semua nggak aku kasihi. Nggak bisa begitu. Semua adalah satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, seperti diri kita sendiri. Nah, puji Tuhan. Ini Om mau kasih kesimpulan buat adik-adik. Adik-adik tangkap baik-baik. Dan adik-adik terus bawa sampai adik-adik dewasa nanti ya. Jadi, kasih adalah hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah adalah kasih. Jadi, kalau kita mau menjadi anggota kerajaan Allah, maka kita harus taat sama hukumnya. Apa hukumnya? Yaitu mengasihi Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, seperti diri kita sendiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik ya. Om mau berdoa, kita semua mau berdoa. Yuk, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Kau mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling menolong,
tanpa memandang bulu, tanpa pilih kasih. Siapapun akan kami kasihi, sekalipun itu musuh kami. Kami akan mendoakan mereka, memberikan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami semua. Kami mau salurkan kasih-Mu kepada semua orang, kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada semua orang, agar mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, berkati papa mama kami, berkati saudara-saudara kami, berkati sekolah kami, bahkan masa depan kami, pendidikan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus jagai kami, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami. Jauhkan kami semua dari COVID-19 dan kerinduan kami untuk kembali beribadah bersama-sama. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu waktu Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua adik-adik yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya. Dadah.